Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia, sahabat Bob. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang banyak sekali kejutan. Terutama adalah bagaimana Maroko memulangkan Portugal. Ya, Portugal kalah 1-0 melawan Maroko. Maroko sampai saat ini, sahabat Bob, baru kebobolan 1 gol. Ya, ini memang luar biasa sekali dan selamat juga buat negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia, sahabat Bob. Ya, selamat buat Hakimi, Amrabat, Ziyech ya, yang gua kenal aja ya. Begitu juga Bono yang menjadi pahlawan kembali. Jadi ini benar-benar luar biasa, sahabat Bob ya. Jadi di babak pertama keluar gol dari Maroko, dan gua kebetulan waktu semalam juga melakukan live reaction. Dan terima kasih dukungan sahabat Bob ya. Sebelum kita lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, tadi pagi juga bagaimana Prancis mengirimkan pulang Inggris, sahabat Bob, dengan skor 2-1. Dan ini adalah Prancis sebagai juara bertahan akan ketemu dengan Maroko. Apakah Maroko bisa mengalahkan Prancis sebagai juara bertahan untuk lolos ke final? Dan juga bagaimana Kroasia dan Argentina, siapakah yang akan lolos? Apa Kroasia atau Argentina yang lolos ke final, sahabat Bob? Kita tunggu aja. Finalnya nanti akan terjadi tanggal 18 Desember, dan untuk semifinal 2 hari lagi, sahabat Bob. Jadi ini saatnya untuk mereka istirahat, memulihkan stamina ya, sahabat Bob ya. Kita akan tunggu Maroko Prancis dan Kroasia Argentina, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, gua sekarang lagi pengen bahas adalah tentang Milan Skriniar. Real Madrid mencoba untuk menandatanganin Milan Skriniar, sahabat Bob, kalau dalam status bebas transfer ya, jika perpanjangan kontraknya Milan Skriniar bermasalah atau tidak lanjut, sahabat Bob. Jadi memang Real Madrid ini kan ingin memperkuat lini pertahanan mereka, dan mereka sangat ngebet sama Gvardiol ya, pemain Leipzig, dan dia adalah salah satu punggawanya back terbaiknya Kroasia, sahabat Bob ya. Gvardiol usia masih 20 tahun, harganya 60-80. Nah, kalau misalnya Madrid gagal dan Madrid akan mengejar yang namanya Milan Skriniar, apakah Milan Skriniar tetap di Inter? Kita juga belum tahu, sahabat Bob. Kalau dia belum tanda tangan kontrak, seharusnya dia belajar dari Achraf Hakimi yang menyatakan masih cinta sama Inter walaupun udah pergi ke PSG. Dan begitu juga Barella yang bicara bahwa ya itu keputusan Milan Skriniar, tapi dia lebih baik bertahan karena dia sudah seperti saudara sendiri. Begitu juga Bastoni ya, menyatakan hal yang sama. Tapi ya kita nggak tahu apa isi kepalanya Milan Skriniar ya. Apakah dia akan memperpanjang kontrak? Kalau belum ada sign, kita belum tenang, sahabat Bob. Itu untuk Milan Skriniar. Nah, sahabat Bob, Federico Di Marco begitu luar biasa penampilannya di musim ini, dan dia juga tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi starter dan Gosens yang menjadi cadangannya. Bahkan ada kadang-kadang di kiri juga ada Darmian ya. Tapi sahabat Bob, dia bilang begini, Di Marco ya, lebih senang dengan pertumbuhan tim daripada bentuk individu saya sendiri. Jadi ya inilah seorang leadership seperti yang dilakukan sama Dzeko, bahwa tim di atas segala-galanya ya. Kalau yang namanya penampilan pribadi bagus, performance bagus, peak performance, tetap aja akan pasti tujuannya adalah untuk kepentingan tim. Kita melihat bagaimana kalau kita berbicara yang namanya tim, yang namanya permainan tim, kita bisa belajar dari Maroko, sahabat Bob. Bagaimana kekompakan lini belakang, lini tengah, lini serang, dan serangan balik mereka, bagaimana mereka bertahan. Inilah, dan mereka punya kemampuan rata-ratanya luar biasa, sahabat Bob. Mau pemain cadangan, mau pemain pemain regular ya, itu yang sahabat Bob. Jadi memang
tim adalah segalanya. Luar biasa buat Federico Di Marco, sahabat Bob. Ya, terus sahabat Bob, kalau beberapa pemain-pemain Inter yang back-back yang udah usia di atas 30 tahun, ada D'Ambrosio, ada Stefan De Vrij, ada Acerbi, ya, mereka kontrak akan habis, sahabat Bob. Nah, terutama kalau misalnya seandainya D'Ambrosio tidak diperpanjang kontraknya atau dia tidak mau memperpanjang kontrak, kemungkinan Inter akan membawa Gigi, ya. Waktu itu di video gua pernah bahas, tapi waktu itu Gigi bukan diproyeksi untuk menggantikan D'Ambrosio. Karena gini, D'Ambrosio ini kan selalu menjadi cadangannya Milan Skriniar. Kemungkinan karena Gigi bisa di posisi itu dan umurnya juga masih 30 tahun, tapi kita tunggu apakah Ambrosio perpanjang kontrak atau tidak. Kalau dia perpanjang kontrak, kemungkinan Gigi tidak masuk, sahabat Bob, karena bicara lagi yang namanya slot gaji, sahabat Bob, ya. Nah, kembali lagi sahabat Bob, bahwa musim depan adalah Inter harus mengumpulkan capital gain, keuntungan, ya, senilai 60 juta. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Dari, ya, Inter harus menjual Denzel Dumfries dan beberapa pemain-pemain yang sudah dipinjamkan, sahabat Bob. Ini untuk Juni mendatang, ya. Bahwa tidak bisa, kalau misalnya kalau Dumfries tidak jual, mau nggak mau, artinya Inter harus menjual bintangnya, sahabat Bob. Jadi ya, yang akan dikorbankan kemungkinan besar adalah Dumfries dan untuk mengumpulkan 60 juta, sahabat Bob. Tapi ada berita baik bahwa Inter dengan Torino sudah hampir mencapai kesepakatan bahwa Lazaro akan dipermanenkan senilai 6 juta euro, sahabat Bob, dan ini adalah suatu berita baik buat Inter. Nah, jadi orang-orang seperti Sensi, Lucien Agome, dan Facundo Colidio semuanya dapat dijual secara permanen dalam waktu dekat, dan penjualan ini bersama dengan Dumfries seharusnya lebih dari memenuhi target senilai 60 juta pada akhir tahun fiskal, sahabat Bob. Semoga aja lah, sahabat Bob, karena memang ya sebenarnya nanti di video gua berikutnya nanti gua pengen bahas bagaimana Inzaghi menjalankan Inter dalam keterbatasan, berbeda dengan zamannya Conte, apapun yang diminta dikasih, ya, sahabat Bob, ya. Nah, inilah hebatnya yang namanya Inzaghi, sahabat Bob, ya. Nah, kita tadi berbicara back. Nah, sekarang ini menurut Fabrizio Biasin, prioritas Inter di pasar transfer adalah menemukan seorang back untuk menambah kedalaman ketiga back, gitu, sahabat Bob, ya. Jadi memang itu yang gue bilang tadi, Federico Di Marco ini masih dianggap sebagai back sayap atau juga mau menjadi center back, menjadi pelapisnya Bastoni, ya. Kemungkinan sih Di Marco udah lebih banyak ke sayap. Artinya Inter harus mencari pelapis Bastoni, sahabat Bob, ya. Sekarang kan belum ada nih, ya. Nah, sementara itu kesepakatan Stefan De Vrij seperti Ambrosio yang gue bilang juga akan habis habis, Acerbi juga habis. Jadi, nah, seperti Chris Smalling juga termasuk Gigi adalah nama-nama yang mencuat ke media bahwa Inter mengincar mereka, tapi kita akan lihat seperti apa. Dan juga Skriniar semoga aja segera perpanjang kontrak. Kalau tidak, ya Inter sudah punya rencana menjual dia di Januari, sahabat Bob, ya. Jadi kita tunggu aja apa yang akan dilakukan Opa Marotta, ya. Biasin juga memperbaharui bahwa Dumfries mungkin memiliki pelamar, tetapi klub akan memutuskan apa yang harus dilakukan mulai tahun depan, ya. Kalau kita berbicara yang namanya capital gain, ya memang Dumfries mau nggak mau harus dijual. Atau kita mau nggak mau, mungkin kita mau jual Bastoni, mungkin kita mau jual Barella atau Toro, sahabat Bob, ya. Ini yang benar-benar harus dipikirkan, sahabat Bob, ya. Terus kalau kita sedikit berbicara yang namanya Lautaro Martinez, ini menurut Paulo Condo, penalti sempurna, ya, di bawah tekanan besar Toro dari Inter bisa menjadi titik balik. Benar banget, sahabat Bob, ya. Kalau kita sedikit berbicara Toro memang selama di Piala Dunia tidak seperti yang diharapkan, di luar ekspektasi. Tetapi sahabat Bob, ya, waktu kemarin mengambil penalti itu nggak gampang, karena itu adalah penentuan. Dengan dia belum pernah mencetak gol selama Piala Dunia,
dan dia diberi tugas itu. Dan dengan ketenangan dia, dengan ambisi dan semangat dia untuk Argentina, akhirnya dia bisa mengantarkan yang namanya Argentina ke semifinal, sahabat Bob. Jadi ini akan bisa menjadi titik balik buat Toro. Semoga aja nanti waktu melawan Kroasia dia diberi kesempatan untuk menjadi starter. Kenapa? Karena Julian Alvarez juga kemarin bermain jelek menurut gua, jarang mendapatkan bola karena memang secara tim Argentina tidak begitu bagus sebenarnya kekompakan timnya, sahabat Bob. Tapi ya udah, yang kita harapkan adalah Toro bisa gacor lagi dan bisa kembali ke Inter, sahabat Bob. Oh iya, berita baiknya sahabat Bob, kemarin Lukaku sudah datang ke markas Inter untuk berlatih dan sekarang fokusnya untuk Lukaku adalah untuk menurunkan berat badan yang sekarang 110 menjadi 101, disesuaikan dengan otot badannya, sahabat Bob. Semoga aja. Kenapa? Karena Inter berharap Lukaku supaya bisa nanti melawan Napoli dan dia sudah bisa mempersiapkan fisiknya, sahabat Bob, ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kita sebagai fans hanya bisa memberikan support buat Lukaku. Karena kenapa? Dia seharusnya bisa berguna untuk mengakhiri musim sekarang, sahabat Bob, ya. Jadi kita tunggu aksi-aksinya yang namanya Lukaku, begitu juga Dumfries, sahabat Bob, yang sudah pulang dari Piala Dunia, ya. Sahabat Bob, luar biasa sekali ya suasana Piala Dunia, dan sebentar lagi Liga juga akan bergulir karena sekarang sudah hampir pertengahan Desember, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.